Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yunita Sari kali ini di series kuliah Natural Language Processing. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai Introduction to Natural Language Processing part yang pertama. Oke, teman-teman mungkin sudah mengetahui ya bahwa NLP ini merupakan multidisciplinary field yang merupakan irisan antara artificial intelligence dengan linguistik atau bahasa gitu ya. Atau sebetulnya kalau misalnya mau diartikan NLP ini merupakan branch dari artificial intelligence yang berusaha menjadikan komputer untuk bisa memahami, menginterpretasikan dan memanipulasi human language gitu. Jadi secara singkat bagaimana caranya agar komputer itu bisa memahami natural language gitu selayaknya manusia. Natural language di sini yang dimaksud adalah bahasa-bahasa yang memang digunakan oleh manusia dalam kesehariannya gitu ya. Jadi bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia maupun bahasa lain. Oke. Nah, mungkin kita secara tidak sadar sebetulnya sudah menggunakan NLP ini di keseharian kita ya. Banyak sekali tools yang sebetulnya terdapat NLP approach atau NLP method gitu yang kita gunakan sehari-hari. Mudahnya kalau misalnya teman-teman menggunakan Google Translate itu merupakan salah satu contoh dari implementasi NLP, Machine Translation. Kemudian biasanya kalau shopping gitu ya, pakai online shop itu kan ada chatbotnya. Nah itu juga sebetulnya part dari NLP. Kemudian kalau misalnya pakai Grammarly itu juga sebetulnya salah satu aplikasi dari NLP untuk grammar correction gitu dan seterusnya. Sebetulnya banyak sekali aplikasi-aplikasi di sekitar kita yang menggunakan NLP gitu ya. Cuma mungkin kita tidak begitu aware dengan hal tersebut. Nah, mungkin di sini kalau misalnya teman-teman nanti belajar mengenai NLP akan sering juga mendengar beberapa istilah lain, yaitu ada NLU dan NLG. NLU ini Natural Language Understanding, sedangkan NLG ini Natural Language Generation. Nah, biasanya kalau NLP sendiri ini akan terbagi gitu ya ke ada yang bagiannya lebih ke Natural Language Understanding, ada yang lebih ke Natural Language Generation. Tapi basically sebuah sistem NLP yang ideal gitu bisa memahami dan juga in the same time mengenerate gitu sentence atau language baru. Oke. Sebagai contoh di sini saya mempunyai, katakanlah di sini ada chatbot gitu. Ada chatbot, kemudian user dari chatbot tersebut menuliskan sebuah kalimat, can I play cricket gitu. Nah, sebetulnya kalau dari kalimat ini bisa di breakdown gitu ya menjadi beberapa part gitu. Part pentingnya sebetulnya di kata play dan cricket. Ini ya, kata play dan cricket. Ini panahnya agak melenceng ya. Tapi play ini sebetulnya adalah intention gitu. Apa yang akan dilakukan oleh user tersebut, sedangkan cricket ini adalah entity yang akan dilakukan. Oke. Nah, misalnya ya di sini sebagai contoh dalam chatbot yang dalam percakapan di sebuah chatbot itu ada percakapan seperti ini. Jadi yang pertama user akan bilang can I play cricket. Kemudian botnya menjawab, the weather is bad, I would not suggest playing now. Kemudian usernya mereply lagi, what about football?
botnya menjawab lagi, the same weather is bad too. Usernya menjawab lagi, let me watch at least gitu. Kemudian botnya bilang, sure you can watch football. Nah, bagaimana sih sebetulnya kalau di sini ini adalah chatbot bot yang sangat ideal gitu ya, karena dia bisa di sini memahami sekaligus juga mengenerate reply yang sangat pas dengan pertanyaan dari user. Oke. Nah, sebetulnya yang terjadi gitu kasarannya ya, ini mungkin secara general, tentu saja ini nanti penerapan dalam chatbot akan banyak metodenya, tapi kurang lebih yang terjadi sebetulnya seperti ini. Jadi dalam step pertama di situ entity-nya adalah cricket dan intention-nya adalah play. Jadi kalau misalnya tadi kita kembali lagi ya ke bagian contoh ini, maka di sini ini bisa di breakdown bahwa intention dari user adalah play dan entity-nya adalah cricket. Oke. Kemudian kalau di contoh yang kedua, di sini intention-nya adalah still play gitu ya, tapi entity-nya sudah berubah menjadi football. Oke. Kemudian yang ketiga, entity-nya sudah ganti, intentionnya ganti menjadi watch gitu ya, tidak lagi play. Sedangkan entity-nya masih sama, yaitu football. Oke. Jadi kalau misalnya tadi di breakdown seperti ini ya, di step 1, step 2, dan step 3. Jadi NLU, Natural Language Understanding, basically akan berusaha memahami data yang masuk tadi ya, based on grammar, juga konteks di mana sentence tersebut diucapkan. Kemudian akan memutuskan mana yang merupakan intent atau intention dan mana yang merupakan entity gitu. Jadi part pertamanya itu ada proses NLU-nya dulu ya, ada understanding-nya terlebih dahulu. Kemudian NLP ini akan mengconvert teks itu ke data yang lebih terstruktur. Karena kalau bentuknya kalimat itu yang disebut dengan unstructured data gitu ya, belum bisa diolah dengan mudah. Nah, kemudian step berikutnya NLG, Natural Language Generation, ini akan mengenerate text based on structure data tadi. Ini mungkin bisa dibilang proses yang generalized sekali ya, tapi kurang lebih bisa memberikan gambaran bahwa NLP ini kompleks gitu, karena biasanya terdiri dari ada natural language understanding-nya dan juga ada natural language generation. Oke. Nah, ini saya dapatkan dari internet. Saya lupa mencantumkan sumbernya ya, tapi kurang lebih di sini kalau NLP, NLU, dan NLG ini mungkin teman-teman akan merasa familiar dengan beberapa task yang sudah common gitu. Jadi sebagai contoh di sini kalau NLP sendiri gitu mungkin ada task yang disebut dengan Name Entity Recognition atau NER. Ada part of speech tagging, ada text categorization, ada syntactic parsing, ada query resolution dan so on. Kemudian ada NLU juga, NLU yang tadi understanding itu mungkin yang di dalamnya ada sentiment analysis, question answering, summarization, dialogue agent, dan seterusnya. Dan di luar NLP dan NLU ini biasanya nanti akan ada automatic speech recognition atau ASR dan text to speech. Ini mungkin agak sedikit di luar areanya NLP tapi related ya, closely related, karena biasanya kalau NLP itu lebih ke data yang diolah biasanya berupa digital text gitu. Sedangkan kalau dalam text to speech maupun ASR biasanya yang diolah adalah berupa sinyal suara gitu. Jadi data source datanya atau input datanya itu sudah berbeda. Oke, nah nanti di sini mungkin teman-teman akan lama-lama akan familiar ya bahwa kalau dalam NLP ini sebetulnya banyak sekali jenis tasknya.
Dan biasanya kita hanya akan bisa fokus gitu ya, fokus di 1 atau 2 task saja gitu, karena saking luasnya juga setiap task tersebut, yang juga menggambarkan bahwa bahasa manusia itu sebetulnya sangat kompleks. Oke, nah setelah tadi melihat gambaran dari NLP itu apa, kemudian komponennya biasanya apa aja, kita lihat di sini ada challenge dari NLP atau tantangan dari di NLP itu sendiri. Ini saya cite dari Neural Network Methods in Natural Language Processing di page 1. Human language is highly ambiguous. It is also ever-changing and evolving. And then people are great at producing language and understanding language and are capable of expressing, perceiving, and interpreting very elaborate and nuanced meaning. At the same time, while we humans are great users of language, we are also very poor at formally understanding and describing the rules that govern language. Nah, ini sudah ada beberapa keywords yang menarik ya untuk dibahas. Yang pertama di sini changing dan evolving, kemudian ambiguous. Ya, human language memang ambiguous ya, sangat ambigu. Mungkin di sini teman-teman sudah pernah kalau dalam bahasa Indonesia sendiri gitu, ada beberapa kata yang exactly sama tetapi bisa mempunyai meaning yang berbeda gitu ya. Kayak misalnya bisa sebagai bisa dilakukan gitu ya, dan bisa sebagai racun dari ular. Itu kan salah satu contoh saja. Kemudian yang berikutnya adalah it is also ever changing and evolving. Jadi karena tentu saja human language ini merupakan hasil dari culture gitu, hasil dari kebudayaan, di mana itu juga sangat dipengaruhi bagaimana society atau manusia itu berkembang gitu, sehingga ya mau tidak mau language ini juga berkembang dan berevolusi. Mungkin di sini teman-teman masih ingat gitu kalau misalnya yang kelahiran tahun 90-an atau sebelum tahun 2000 gitu ya, tidak pernah sebelumnya itu ada istilah kayak yang mungkin sekarang sangat common gitu, kayak misalnya aksen Jakarta Selatan gitu, kemudian aksen mencampur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia gitu. Mungkin di zaman di tahun-tahun itu belum begitu populer gitu, dan banyak istilah-istilah baru gitu yang saat ini ada gitu. Dan itu merupakan suatu hal yang memang dihasilkan karena budaya gitu ya. Karena ya tadi bahasa itu merupakan part dari budaya. Jadi mau tidak mau akan ada perubahan juga gitu. Dan itu sebetulnya merupakan menjadi salah satu challenge dari NLP itu sendiri, karena selalu berubah gitu, bahasa selalu berubah. Nah, di sini kita bisa kita sebagai manusia itu sebetulnya sangat punya kapabilitas yang sangat bagus dalam menghasilkan bahasa gitu ya, dalam berbahasa dan juga memahami bahasa, dan juga sangat capable dalam mengekspresikan, memahami dan juga menginterpretasikan bahasa dalam konteks yang berbeda-beda. Tapi sebetulnya kalau misalnya di sisi lain gitu ya, kita sebagai manusia itu juga sebetulnya sangat tidak capable atau punya kemampuan yang sangat kurang dalam secara formal itu mendefinisikan bahasa itu seperti apa, atau rules yang berlaku dalam sebuah bahasa. Mudahnya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman adalah native speaker dari sebuah bahasa, katakanlah bahasa Indonesia, kita akan dengan sangat mudah memahami, kemudian bisa juga berbahasa gitu dengan sangat baik gitu ya. Tapi di sisi lain gitu,
mungkin juga dengan mix gitu ya, dengan mix bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian dengan slang word yang sekarang banyak banyak ada, dan juga dengan variasi-variasi yang bermacam-macam. Tapi di sisi lain mungkin ada kalanya kalau misalnya kita diminta untuk bisa nggak itu sebetulnya grammar dari kalimat yang kita ucapkan itu seperti apa. Bisa jadi kita kesulitan gitu ya untuk menuliskannya. Jadi memahami bahasa atau secara formal memahami dan mendeskripsikan rules yang digunakan dalam sebuah bahasa gitu. Jadi ini menarik ya, karena mau tidak mau kalau misalnya kita mau mengembangkan sebuah sistem ya berbasis AI yang dimana di sini NLP, mau tidak mau kita harus mendefinisikan rules yang governing sebuah language gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh dari NLP task yang akan saya coba mention di sini dan bisa menggambarkan bagaimana challenge dari NLP. Oke, yang pertama ada yang disebut dengan part of speech. Part of speech ini adalah sebuah task dalam natural language processing yang di dalamnya itu sebetulnya meng-assign gitu ya, part of speech dari setiap kata dalam sebuah kalimat. Gampangannya kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu kan ada ya strukturnya itu mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang objek. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris mungkin teman-teman juga sudah familiar mana yang noun, mana yang verb, dan seterusnya. Sebagai contoh di sini ya, ini kalimatnya masih sama nanti untuk setiap contoh. Mrs. Clinton previously worked for Mr. Obama, but she is now distancing herself from him. Nah, basically kalau part of speech tagging ini harus bisa meng-assign, ini yang disebut dengan part of speech tag ini ya, yang kotak-kotak di atas ini disebut dengan part of speech tag. Jadi misalnya NNP itu berarti noun, saya lupa istilahnya noun apa ya. Kemudian ada VBD di sini menunjukkan bahwa ini adalah verb tapi past gitu ya. Kemudian Mr. Obama ini juga sama noun. Kemudian but ini adalah conjunction dan seterusnya. Nah, si part of speech tag-nya ini biasanya sudah didefinisikan. Yang paling terkenal itu ada pantry bank ya namanya. Pantry bank. Itu kalau tidak salah ada 45 jenis tag. Dan biasanya sangat detail gitu ya. Jadi tidak hanya sebagai contoh kayak misalnya di sini ada kata work, kemudian distancing, yang lain lagi apa nih? VBZ ini ya. Is. Nah, ini kan sebetulnya tensesnya beda-beda gitu ya, dan kemudian akan di-assign tag yang berbeda juga walaupun ketiganya itu merupakan verb. Itu contoh mudahnya. Oke, untuk contoh yang sama, masih contoh kalimat yang sama, ada juga yang disebut dengan name entity recognition atau disingkat NER. Nah, kalau NER ini masih sama ya, dia sebetulnya sequence tagging juga gitu. Jadi akan meng-assign tag ke beberapa kata dalam sebuah kalimat yang merupakan entity. Nah, entity-nya apa aja? Contoh, misalnya dalam kalimat tadi, Mrs. Clinton ini disebut dengan person entity. Kemudian previously ini dianggap sebagai date gitu karena merupakan keterangan waktu gitu ya. Kemudian Mr. Obama ini juga person entity, dan now ini juga date. Caranya bagaimana? Nah, itu yang mungkin bisa jadi akan challenging ya. Misalnya sebagai contoh, saya punya contoh SBY pergi ke
SBY minggu lalu gitu. Oke. Nah, kalau dalam contoh ini kita akan sangat mudah memahami bahwa SBY yang pertama itu adalah salah satu presiden kita ya, yang keberapa ya, saya tidak hafal. Kemudian SBY yang kedua ini merujuk ke lokasi atau location entity. Yang pertama ini adalah person, yang kedua adalah location. Nah, tapi kalau komputer itu tidak akan semudah manusia gitu dalam memahaminya, karena itu dua-duanya itu exactly the same gitu ya, sama persis di sini SBY dan SBY. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa yang pertama adalah person, yang kedua adalah location gitu. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat beberapa rule gitu ya, kayak misalnya kenapa dia ada location, karena mungkin ada kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut apa ya, ada kata keterangannya di sini ke gitu, yang menunjukkan bahwa kata setelahnya menunjukkan sebuah lokasi. Itu bisa jadi seperti itu ya. Itu sebagai contoh saja. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan coreference. Coreference ini biasanya adalah menunjukkan kata ganti gitu. Sebagai contoh, di sini ada kalimat kan tadi ya, Mrs. Clinton previously worked for Mr. Obama, but she is now distancing herself from him. Jadi kita tahu kalau di sini she yang pertama ini mengacu ke Mrs. Clinton, jadi refers to Mrs. Clinton. Kemudian herself ini juga mengacu ke she, di mana she ini kan juga mengacu ke Mrs. Clinton gitu ya. Dan kemudian him ini mengacu ke Mr. Obama. Tetapi kemudian gimana kalau misalnya di case ini mungkin cukup mudah gitu, karena kebetulan coreference-nya ini subjeknya hanya ada dua ya, yang manusianya gitu. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki gitu, sehingga kalau ada she atau herself ini pasti mengacu kepada Mrs. Clinton gitu, sedangkan him-nya ke Mr. Obama. Nah, katakanlah gitu, misalnya saya ganti gitu, Mr. Obamanya ini saya ganti menjadi Mrs. Michelle Obama gitu. Jadi bukan Pak Obamanya, tapi Bu Obamanya gitu ya. Kan otomatis di sini akan ganti juga ya kata gantinya gitu. Nah, di sini kan jadi bingung gitu. Her ini apakah mengacu ke Mrs. Clinton ataukah ke Mrs. Michelle Obama? Itu yang sebetulnya salah satu challenge juga dalam coreference task. Berikutnya di sini ada basic dependencies. Basic dependencies ini masih ada kaitannya juga dengan part of speech ya. Ini menunjukkan bagaimana dependensi antara satu kata dengan kata lain, dan juga menunjukkan dependensi antar part of speech tag gitu. Sebagai contoh di sini untuk kalimat yang sama, work ini akan depend on ini ada kata previously gitu, karena otomatis work yang kata basic wordnya adalah work gitu ya, itu akan berubah menjadi past tense gitu, ada id-nya karena ada previously ini. Oke. Dan sama juga kayak misalnya tadi contoh lain, misalnya ini ya distancing gitu. Distancing ini juga jadi berubah, ada ing-nya gitu, jadi continuous, present continuous, karena di sini ada kata is now gitu. Nah, itu yang menjadi challenge dalam NLP ini. Hanya beberapa case saja ya. Nanti mungkin teman-teman kalau sudah lebih explore dengan tas-tas NLP yang lain tuh akan merasakan bahwa wow gitu, ternyata kemampuan berbahasa manusia itu sangat baik gitu ya. Dan untuk bisa
mendevelop sebuah NLP sistem yang baik gitu, yang bisa memahami dan juga mengenerate bahasa layaknya manusia gitu, itu sangat kompleks gitu ya jalannya. Oke, nah problem dalam NLP ini biasanya bisa saya kelompokkan gitu ya menjadi fundamental problems dan application problems. Biasanya kalau fundamental problems ini lebih ke problem-problem yang fokus ke sisi grammatical dari bahasa itu sendiri atau sisi rules dari bahasa itu sendiri ya. Jadi kayak word segmentation, kemudian part of speech tagging seperti yang tadi sudah saya jelaskan, syntactic analysis, semantic analysis, dan seterusnya. Sedangkan application problem ini biasanya lebih applicable untuk specific problem gitu ya. Jadi contohnya question answering, text summarization, machine translation. Nah, biasanya tas-tas yang pada application problem ini akan menggunakan tas-tas yang ada dalam fundamental problem gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa melihat gitu kalau misalnya di yang sudah sangat established ya, kalau dalam research di NLP itu adalah bahasa Inggris. Nah, biasanya riset-riset yang fundamental dalam bahasa Inggris ini papernya itu lama-lama gitu, tahunnya lebih lama gitu, dan biasanya makin kesini performance-nya sudah sangat baik gitu. Bahkan biasanya sudah ada library yang disediakan. Nah, kebanyakan nanti yang di fundamental problems ini nanti akan dipakai gitu sebagai basis untuk mengembangkan yang lebih applied gitu ya. Oke. Kemudian mungkin itu dulu ya, nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai machine learning untuk NLP.